Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan seputar jenazah. Jadi perlu kita ketahui bahwa dari awal kita pembahasan tentang seorang mengalami syakaratul maut dan kita mengurusinya termasuk ibadah. Sampai seorang menggali makam ya untuk menguburkan jenazah juga termasuk ibadah. Jadi ini ada orang punya tenaganya kuat, dia punya amalan istimewa ini menggali kuburan ya. Dan tidak semua orang kuat, apalagi zaman sekarang ya, sudah orang tertentu yang kuat menggali kuburan, maka itu termasuk ibadah ya, bukan sekedar kewajiban sosial. Kemudian juga memakamkannya sampai nanti tuntas selesai, masuk bagian di dalamnya ibadah. Yang mengantarkannya ya, mengiringinya, termasuk yang layak mensolati. Jadi siapa saja melayat hendaklah ya melengkapinya dengan sholat jenazah, karena pahalanya luar biasa jemaah sekalian. Jadi seorang yang ikut menyaksikan pemakaman jenazah dijanjikan pahala dari Allah SWT. Menyaksikan, tentunya ada adab-adab ketika ya masuk ke pemakaman, tentunya pemakaman kaum muslimin. Jadi orang ya mengantarkan jenazahnya sampai dimakamkan, menyaksikan pemakamannya, penguburannya, masuk bagian ibadah jemaah sekalian. Jadi nih waktunya longgar, pemakamannya tidak jauh, masih dijangkau, ya kita hadiri ya, karena termasuk bagian dari ibadah yang dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla ala janazatin falahu qiratun fa in syahida dafnuha fal qiratan al qiratu mithlu uhudin. Barang siapa yang sholatkan jenazah maka baginya pahala 1 qirat. Datang layak sholat jenazah, duduk sebentar, pulang, pahalanya 1 qirat. Makanya nih layat nggak sholat pahalanya gimana? Kan dihitung pahala ketika mensolatkan, pahalanya 1 qirat. Kemudian maka baginya pahala 1 qirat, dan jika ia menyaksikan pemakamannya berarti nunggu ya. Kalau di sini ada upacara pelepasan ya. Menyaksikan pemakamannya maka baginya pahala 2 qirat. 1 qirat seperti 1 gunung Uhud. Padahal gunung Uhud itu panjang ya, berapa kilometer, panjang sekali, tinggi. Jadi jemaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melayat sholat plus mengantarkan jenazahnya plus sampai menyaksikan di kubur, pahalanya 2 qirat. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban sosial, tetangga, teman ya, temannya meninggal nggak enak, nggak layak, niat ibadah ya. Sebagaimana juga tilik ya, diinfokan di grup RT, grup RW, PKK ada yang sakit, kita datang tilik, itu bukan sekedar kewajiban sosial tapi ibadah. Demikian juga dalam hal saudara-saudara kita meninggal. Yang pertama kita mengamalkan hadis hakul muslim ala muslim situn. Hak sama muslim dan muslim yang lain ada 6. Salah satunya idza mata fa'atbihu, apabila meninggal maka iringilah jenazahnya. Jadi orang yang datang melayat, mensolatinya, kemudian dia menunggu sampai ya dimakamkan jenazahnya, menyaksikan pemakamannya, maka pahalanya 2 gunung Uhud. Dan mengantarkan jenazah ke pemakaman juga bagian dari amal ibadah yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asba minkum al-yawm sha'iman." Qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ana. Qala kata Rasulullah, "Faman tabi'a minkum al-yawm janazatan." Qala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ana. Masyaallah. Jadi Abu Bakar itu paling semangat ibadah. Jadi gimana tidak semangat ya? Beliau membersamai Rasulullah, melihat bagaimana wahyu itu turun ya. Ini kayak itu masa nggak yakin ya. Abu Bakar As-Siddiq ya, orang yang senantiasa bersama Rasulullah SAW suka dan duka, melihat bagaimana mukjizat Rasulullah
melihat bagaimana wahyu turun, tentunya beliau sangat bersemangat untuk beribadah. Maka ketika ditanya siapa yang hari ini puasa, Abu Bakar ngomong, ana ya Rasulullah. Maka dalam ini boleh ngomong kita ditanya, ya dengan puasa boten, ya, jujur saja nggak puasa. Yang penting nggak ditanya kepala saya hari ini puasa, padahal nggak ditanya. Jadi boleh ketika ditanya kita jawab jujur, nggak apa-apa. Supaya teman nanya siapa yang hari ini puasa, Abu Bakar jawab saya. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah, ya, Bang tabi aminkumul yaum, siapa yang meninggi jenazah pada ini, Abu Bakar saya. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa mastama'anna fimri'in illa dakhulal jannah, barang siapa terkumpul di dalamnya amal tersebut, maka dia masuk surga. Masya Allah. Jadi ternyata amalan-amalan yang menyebabkan seorang masuk surga jalannya sangat banyak sekali. Salah satunya lewat pintu mengantarkan jenazah. Satu paket, layat, mensolatkan jenazah, ngiringi ngantar sampai pemakaman, sampai menyaksikan di kubur. Ya hebatnya lagi plus bikin liang kuburnya. Kemarin kita sudah bahas keutamaan menggali kuburan, mendapatkan 10 tingkat ya di surga, ya kebaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Kemudian tempat pemakaman jenazah. Yang pertama bahwasannya hendaklah ada pemakaman khusus untuk muslim, tidak dicampur, karena tidak boleh bercampur. Ya, satu wilayah 5, misalnya 3 muslim, yang 3 bukan muslim, nggak boleh, harus terpisah. Ya syukur-syukur punya harta, mewakawang tanah khusus bikin pemakaman muslim, tapi repot izin, susah membuat beri lahan, izinnya untuk pemakaman katanya susah. Kemudian berikutnya tata cara pemakaman. Dan di sini juga saya pernah melihat, ya karena saya longgar itu selalu ikut menyaksikan pemakaman karena sering diminta untuk mendoakan. Ya, jadi ada beberapa kasus muslim dimakamkan sak peti-petine. Apa hukumnya? Makruh. Jumhur ulama, ya makruh, mayoritas ulama. Jadi berkata ya Asy-Syarbini, wa yukrahu dafnu fi tabuti bil ijma' li'annahu bid'atun. Ya, dimakruhkan menguburkan mayit kalau terlanjur, ya intinya tetap boleh tapi makruh, statusnya bukan haram, tidak sampai haram. Jadi kalau terlanjur apalagi tidak tahu atau belum tahu. Karena ya dimakruhkan menguburkan mayit dalam peti mati berdasarkan kesepakatan ulama, mayoritas ulama. Ya, ketetapan konsensus, karena perbuatan ini termasuk yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ya. Di dalam I'anatul Talibin, ya, Syekh Abu Bakar As-Sa'di menjelaskan bahwa wakariha dimakruhkan mengubur mayit dalam peti kecuali karena tanahnya gembul, ya, aku bahasanya ini kabang ambrol. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, seperti antara tata cara pemakaman yang pertama dianjurkan untuk memperluas dan memperdalam dan dibuat yang bagus, tidak asal gali, ya. Jadi harus rapih galiannya, tidak berantakan. Maka repot kalau tanahnya kalau yang pasir atau lembab, ya. Yang saya lihat itu pernah dicor karena tanahnya ambrol. Jadi di antara bentuk yang dianjurkan dalam menggali kubur adalah memperluas, memperdalam, dan memperbagus liang kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Ighfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu." Galilah, perluaslah, perdalamlah, dan perbaguslah. Jangan sampai ada kasus kuburan sempit, mungkin tanahnya sudah habis, malah ada tanah sedikit digali, jangan. Jadi yang luas, yang longgar. Yang kedua juga memudahkan untuk ketika penurunan. Kemudian dimasukkan, ya, bagi seorang yang masukkan jenazah kubur untuk mengucapkan Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Jadi yang di bawah itu
kan biasanya 3 orang. Ya, ketika akan masukkan, termasuk yang di atas menurunkan, baca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'al mayyita fil qabri qala Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan yang baca. Kemudian jenazah diletakkan dalam kubur dengan bersandar pada si tubuh yang kanan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Qiblatukum ahya'a wa amwata." Kiblat kalian adalah ketika hidup maupun setelah mati. Jadi ketika mati pun kita dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian memberikan tanda pada kubur, ya, tengernya kita, dan tidak berlebihan. Ini di Brebes Pemalasan itu bagus, tidak ada namanya, jadi cuma gundukan tanah tengernya dipantau, udah kasih nama selesai. Kecuali ini tanah sendiri, itu pun juga sunnahnya itu tidak berlebihan, tidak ditinggikan, apalagi di tembok kasih marmer dan sebagainya. Ya, jadi namanya cukup diberi tanda nih, kita pakai kayunya. Nah di Pemalasan itu pakai batu, yang penting batu tinggi segini, sehingga muat banyak. Nih di kita tuh kadang di sini tuh namanya sampai di tembok, padahal bukan tanahnya sendiri, itu tanah umum, sehingga apa yang lain nggak kebagian. Apalagi zaman sekarang sudah sempit, ya. Jadi boleh beri tanda. Dan membuat pemakaman liang kubur itu tidak boleh berlebihan. Disunahkan untuk beri tanda pada kubur dengan batu nisan atau yang sejenisnya. Lama mata Utsman bin Mas'ud ukhrija bi janazati fatufina fa amar Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayyatihi bi hajarin. Jadi ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, jenazahnya dikeluarkan dan dimakamkan, Nabi SAW agar memerintahkan seorang laki-laki untuk membawakan kepada beliau sebuah batu. Ya, dengan kebaki atau makam keluarga Rasulullah, itu ya seperti itu tandanya, pakai batu. Tapi yang jelas itu tidak berpengaruh. Kemudian meninggikan gundukan setinggi 1 jengkal dan dibentuk gundukan. Ya buat izin juga sama ya, di pemakaman umumnya jadi disebut 1 gundukan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a qubrahu anil ardi qadra shibrin. Sesungguhnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggikan sekitar sejengkal dari tanah. Ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Ia melihat kubur Nabi berbentuk seperti gundukan atau punuk. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin thumma ata qabrul mayyit fahasya alaihi min qibli ra'si thalathan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mensolatkan sebuah jenazah, kemudian beliau mendatangi kuburan jenazah tersebut lalu menaburkan pada kuburan tersebut dari arah kepala jenazah 3 kali taburan. Ini sunnah ya, jadi kita ngambil tanah diarahkan. Jadi ketika selesai dikubur, ya, diantara sunnah adalah kita menaburkan. Jadi ngambil 3 genggam, 3 diarahkan ke kuburannya. Kemudian hendaknya seorang yang menghadiri pemakaman jenazah mendoakan Tuhan untuk jenazah. Jadi sebelum pergi didoakan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fariha min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqala istighfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti fa innal ana yus'al. Jadi detik itu juga akan siap menghadapi pertanyaan malaikat. Kata Rasulullah bahwa Nabi SAW telah selesai memakamkan jenazah. Bahwa Nabi jika telah selesai memakamkan jenazah, beliau berdiri dan bersabda, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan hati untuknya, karena ia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Langsung gak pakai nunggu lama ya mas kalian. Ya makanya orang beriman malam pertama itu nikmat, karena begitu dikubur
langsung mendapat pertanyaan malaikat. Makanya ketika berhasil, maka malam pertamanya indah. Makanya dalam riwayat dijelaskan bahwa orang beriman ketika berhasil menjawab pertanyaan dengan baik, maka malam pertamanya seperti malam pengantin baru. Orang beriman, semoga panjenengan demikian. Karena alam barzah itu mukadimahnya seorang nanti di surga atau di neraka. Tapi berbeda dengan yang tidak mau beribadah kepada Allah, malam pertamanya disiksa. Ada yang pukul dengan palu, ada yang dicambuk, ada yang dipres badannya. Ada di antaranya secara umum kita doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya umum. Jadi sebelum pergi dari pemakaman, kenapa? Mendoakan keringanan bagi ahli kubur yang sedang mendapat pertanyaan dari malaikat. Ya. Kemudian doa khususnya adalah Allahumma laqinhu hujjatahu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini secara khususnya. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hujahnya. Ya Allah, teguhkanlah ia dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita mendoakan saudara kita agar siap mendapat pertanyaan dari malaikat. Kemudian jelaskan dalam hati Allah SWT waktu-waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah. Pertama, ketika matahari terbit sampai meninggi, artinya begitu batas subuh sebelum syuruk, ya dia memakamkan jenazah. Nggak mungkin ya subuh nggak, jadi sebelum duha pas matahari keluar itu nggak boleh. Bolehnya kapan? Dimulai ketika syuruk, itu baru boleh. Karena syuruk itu kemarin sudah kita bahas, duha yang diawalkan. Setelah syuruk baru boleh memakamkan jenazah, tapi kalau baru keluar nggak boleh. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala, pas. Jadi kalau kita ngukurnya, kita nanti bertokat nggak ada bayangan, tepat di atas, nggak boleh makam jenazah. Maka di sini rata-rata kalau nggak jam 2, jam 9, 10 nggak boleh, pas di atas matahari tegak. Yang ketiga, ketika matahari benar-benar akan tenggelam, habisnya waktu asar, ketika fajar namanya, yang merah itu namanya mega, kelihatan warna merah di sebelah barat, itu tidak boleh memakamkan jenazah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, salasu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna aw naqra fihinna mautan hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahira hatta tamila syamsu wa hina tadayyifu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ada 3 saat yang Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan sholat jenazah atau memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. Pertama, ketika matahari terbit sampai meninggi setinggi tombak, atau kita kenal dengan waktu syuruk. Ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir, jadi kita berdiri tidak ada bayangannya, tepat, ya. Kemudian ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam. Kemudian memakamkan jenazah malam hari bukan karena darurat, ini tidak boleh. Tapi kalau darurat boleh. Kemudian ya, di antara catatan penting bahwa ada 2 cara model kuburan. Yang pertama lahat, yang kedua syak. Tak kelihatan gambarnya. Kalau di sini rata-rata lahat ya, dan itu lebih utama lahat. Jadi ada space galian untuk tubuh, tapi sebelah barat mepet, itu namanya lahat. Kalau syak di tengah, jadi digali agak ke dalam di tengah, terus untuk tempat badan, itu namanya syak. Ada lahat di pinggir, di pojok
sebelah barat digali lebih dalam, kemudian untuk tempat jenazahnya masuk, itu namanya lahat ya, itu lebih utama daripada syak. Ini modelinnya. Nah ini namanya lahat dari di sisinya sebelah barat ya, jadi kalian untuk jenazah di sebelah barat mepet dindingnya, terus nanti ditutup pakai batako, papan, bambu di sini. Ini namanya lahat. Biasanya di Teloko begitu. Kemudian syak, malah kopi. Syak itu di tengah. Saya belum pernah lihat kalau di Teloko modelnya namanya syak. Jadi ceklongannya di tengah. Saya belum pernah lihat. Belum ada ya. Tengah. Syak berarti ya. Itu ya. Jadi memang ada dua model. Ya. Namanya syak itu Pak. Kalau yang lahat itu di pinggir sisi barat, baru nanti iya. Dan di antara sunat juga itu gulung namanya ya. Itu namanya kalau dalam istilah itu namanya lahat, istilah syariatnya. Gulung namanya itu. Nah, disunahkan juga mengganjel dengan batu atau bulatan. Kalau tangannya basah di bulat-bulat itu ya, itu sunnah. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah SWT, yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki ya, dan kaum wanita tidak boleh, karena wanita itu cenderung khawatir nanti niyahah, dan asal muasal terlarangnya wanita ziarah kubur karena niyahnya, karena teriak-teriaknya, bengok-bengoknya, nyobek jambak rambut, itu banyak hukum asal terlarangnya wanita ziarah kubur, karena bengok-bengok, nangis, guling, jengker, ada nggak jengker ya? Guling-guling lah, karena saya pernah lihat. Tapi ketika aman dari situ, ya boleh ngiringi lihat.